Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk anak-anakku sekalian dimanapun Anda berada. Apa kabar kalian? Baik-baik saja dan tetap sehat? Harapan ibu demikian. Dan tentunya anak-anak ibu semuanya tetap semangat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran mengenai penataan barang dagangan. Namun sebelumnya, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar anak-anakku semuanya dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan dapat diterima dengan baik. Oke, kita mulai berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik anak-anakku, tetap semangat ya, dan harus semangat karena kita akan mempelajari tentang materi kita pada hari ini, yaitu penataan barang yang akan kita pelajari, yang diambil dari, anak-anakku bisa lihat, dari kompetensi dasar 3.1, menganalisis teknis dasar, tujuan, syarat-syarat, dan jenis-jenis display atau penataan produk. Bagaimana anakku semuanya? Kita bisa mulai pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan dari display atau penataan produk. Bisa dilihat pada gambar, ada tertulis tujuan daripada penataan barang atau display adalah untuk menarik minat atau perhatian daripada pembeli. Itu yang pertama. Sedangkan tujuan yang kedua, untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi calon konsumen di dalam melihat, memilih produk yang ditawarkan. Jadi ada dua tujuan daripada display atau penataan produk. Baik anak-anakku, bisa dimengerti ya tujuan daripada display. Selanjutnya, jenis-jenis display atau penataan produk. Jenis-jenis display ada 3, bisa dilihat. Yang pertama adalah yang disebut dengan window display. Bisa anak-anakku lihat. Yang kedua, interior display. Dan interior display ini terdiri dari 3. Ada yang disebut dengan interior display open display, ada yang disebut dengan closed display, dan ada juga yang disebut dengan architectural display. Dan yang ketiga adalah exterior display. Bagaimana anak-anakku sekalian bisa mengikuti ya? Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan window display? Anak-anak bisa lihat dan bisa lihat gambar yang ditampilkan. Nah, itu seperti itu ya, yang disebut window display, contoh pada gambar ya. Dan tertulis juga bahwa window display adalah pemajangan barang di bagian depan toko yang disebut dengan etalase. Tujuan daripada window display ini adalah untuk menarik perhatian minat dari calon pembeli pada saat lewat di depan toko kita, sehingga dia berminat untuk datang dan masuk melihat ke dalam toko kita. Dan window display juga bisa untuk agar
calon konsumen mengetahui bahwa apa sih ciri khas daripada toko kita, kualitas produk yang dipajangkan, yang ditawarkan, dan juga mereka mengetahui gimana suasana keseluruhan daripada toko kita. Itu tujuan daripada window display. Dan yang kedua, interior display. Anak-anakku bisa lihat pada gambar yang ibu tayangkan, yang disebut dengan interior display itu adalah pemajangan barang atau penataan barang di dalam ruangan atau di dalam toko. Bisa dilihat ya pada gambar. Nah, interior display ini atau penataan barang di dalam toko ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah yang disebut dengan open interior display. Nah, ini anak-anakku juga bisa lihat pada gambar. Ya, bisa dilihat apa sih yang disebut dengan open display. Open display itu adalah penataan barang yang secara terbuka di rak-rak, sehingga gampang atau lebih mudah calon konsumen untuk melihat, menelitinya, mengamati, membolak-balik gitu ya, menyentuhnya ya, mengenai barang-barang yang dipajangkan di rak-rak. Dan ini biasanya memang barang-barangnya itu dipajang di rak-rak terbuka, makanya disebut dengan open interior display. Nah, sedangkan interior display yang bagian keduanya adalah yang disebut dengan closed interior display, yaitu bisa dilihat pada gambar contoh dari closed interior display. Anak-anakku sekalian bisa dilihat ya, adalah pemajangan barang secara tertutup, artinya dia tidak terbuka, dipajang di dalam lemari kaca, dipajang di dalam etalase. Dan ini biasanya untuk barang-barang yang agak mahal ya, untuk barang-barang yang cukup mahal, dan biasanya juga kadang-kadang ukurannya kecil, barang-barangnya ukurannya kecil yang mahal, untuk tujuannya agar tidak mengalami kerusakan dan tidak juga mengalami kehilangan atau dicuri ya. Jadi disimpan, dipajang di dalam lemari kaca yang disebut dengan closed interior display. Jadi apabila pengunjung atau calon konsumen ingin mengetahui lebih jauh lagi, bisa meminta bantuan pramuniaga untuk memperlihatkannya kembali. Nah, itu closed interior display. Dan yang ketiga, bagian dari interior display adalah architectural display, yaitu penataan gambar yang menggambarkan penggunaan barang yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Contohnya seperti ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dan lain sebagainya. Dan yang jenis display yang ketiga yaitu yang disebut dengan exterior display. Anak-anakku juga bisa lihat pada gambar yang ibu tampilkan. Itu adalah contoh exterior display, adalah penataan barang di luar dari ruangan atau di luar dari toko. Dan biasanya ini dipajang di depan toko. Kalau ada obral-obral gitu ya, pas lagi obral-obral. Dan bisa juga pada saat ada pameran-pameran, ada bazar, pasar malam ya. Jadi exterior display ini adalah penataan barang di luar ruangan atau di luar toko. Demikian anak-anakku sekalian, jenis-jenis daripada display yang ibu sebutkan tadi: window display, interior display, dan exterior display. Bagaimana anak-anakku semuanya? Bisa diikuti dengan baik ya. Kalau memang ada hal yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan, anak-anakku bisa chat di kolom komentar. Pasti ibu akan jawab dan ibu respon. Baik, tetap semangat ya anak-anakku ya. Jangan pada ngantuk ya. Kita tetap ikuti pelajaran kita. Selanjutnya, syarat-syarat daripada penataan produk atau display. Nah,
Syarat-syarat ini yang pertama adalah mudah dilihat. Nah, anak-anakku juga bisa lihat pada tayangan gambar. Yang dimaksud dengan mudah dilihat itu anak-anakku seperti ini, ya. Pada saat memajangkan barang itu posisi barang harus menghadap ke depan. Gambar produknya, nama produknya, mereknya, harganya itu harus menghadap ke depan, ya, supaya mudah dilihat. Nah, anak-anakku juga bisa lihat pada gambar yang ibu tampilkan, ya, yang disebut dengan pemajangan mudah dilihat itu seperti itu. Dia harus menghadap ke depan, tidak seperti ini posisinya, tidak membelakangi, tidak juga begini, ya, tidak boleh, ya anak-anakku sekalian, atau seperti ini, ya tidak boleh, ya. Jadi memang harus menghadap ke depan supaya mudah dilihat. Itu yang pertama, ya. Terus syarat yang kedua adalah mudah dijangkau, mudah dicari. Nah, anak-anakku juga bisa lihat pada tampilan gambar yang ibu tunjukkan, ya. Di situ bagaimana rak-rak yang ada di dalam toko itu tingginya tidak terlalu tinggi melebihi daripada tinggi manusia. Itu tujuannya adalah untuk agar calon konsumen mudah menjangkau, mudah mencarinya. Jadi pada saat pemajangan barang kita tidak boleh raknya itu tinggi-tinggi sekali, itu tidak boleh, ya, supaya mudah dijangkau oleh calon konsumen. Dan selanjutnya yang ketiga, syarat daripada pemajangan barang atau display adalah bersih, menarik, rapi, ya. Jadi anak-anak juga bisa lihat pada tampilan gambar bagaimana pemajangan barang yang begitu menarik ditampilkan agar menarik minat daripada calon pembeli, dan juga tertata rapi, bisa dilihat, ya nak, ya, pada gambar itu pajangannya tertata rapi dan yang pasti bersih. Jadi pada saat barang mau dipajang itu barangnya harus posisinya bersih. Jadi kalau ada kotoran atau debu itu dibersihkan dulu, dilap dulu harusnya terlebih dahulu, ya. Begitu juga dengan raknya, mejanya atau tempat pemajangan itu dalam posisi bersih. Jadi harus dilap dulu kalau ada kotoran atau debu. Jadi syarat yang ketiga harus menarik, bersih, rapi, sehingga menimbulkan minat perhatian daripada calon pembeli. Dan yang terakhir, syarat daripada display atau penataan produk adalah aman. Keamanan ini juga penting. Jadi pada saat memajangkan barang, misalnya barang-barang pecah belah, ya, barang-barang beling itu harus ditempatkan di tempat rak-rak yang khusus sehingga tidak mudah jatuh yang akan menimbulkan cedera bagi pengunjung maupun bagi karyawan sendiri di toko tersebut. Begitu juga mungkin untuk produk-produk yang terbuat dari kaleng yang cukup besar, yang berat, ya, itu harus ditata, dipajangkan di bagian rak yang paling bawah sehingga kalau terjatuh tidak akan menimbulkan cedera bagi pengunjung. Dan yang pasti aman dari kecurian ataupun aman dari kerusakan. Jadi makanya ada juga yang harus dipajang dalam lemari kaca atau etalase guna untuk mencegah kerusakan ataupun kecurian. Jadi yang pasti syarat yang terakhir harus aman, ya anak-anak semua. Jadi syarat daripada pemajangan produk atau display yang pertama mudah dilihat, yang kedua mudah dicari, mudah dijangkau, dan yang ketiga menarik, bersih, rapi, dan yang keempat aman dari mengalami kecelakaan maupun aman dari kerusakan maupun kecurian. Bagaimana anak-anak semua? Bisa dimengerti, ya? Pelajaran kita hari ini tidak terlalu susah, ya. Mulai dari tujuan dari pemajangan itu untuk apa, jenis-jenis display atau pemajangan, dan yang terakhir syarat-syarat daripada display. Oke anak-anakku semua, bisa dimengerti, ya, bisa dipahami. Tetap semangat, ya.
untuk kali ini apabila ada hal-hal yang belum jelas, anak-anakku semuanya masih ada yang belum mengerti, boleh di chat di kolom komentar, pasti Ibu akan jawab. Oke, sebelum kita tutup, Ibu akan ulang kembali pembelajaran kita untuk mengingatkan kembali. Pertama, tujuan daripada display adalah untuk menarik perhatian dan minat daripada pembeli. Dan yang kedua adalah untuk memudahkan atau memberi kenyamanan bagi calon pembeli di dalam melihat dan memilih produk yang ditawarkan. Sedangkan untuk jenis-jenis daripada display, yang pertama ada window display, yang kedua ada interior display, yang ketiga ada exterior display. Window display itu pemajangan barang di bagian depan toko yang ada di dalam etalase, sedangkan interior display itu adalah pemajangan barang di dalam ruangan atau di dalam toko, sedangkan yang ketiga exterior display itu adalah pemajangan produk di dalam ruangan atau di luar toko. Dan terakhir, adapun syarat-syarat daripada pemajangan adalah pertama, mudah dilihat, yang kedua, mudah dijangkau, mudah dicari, dan yang ketiga, bersih, menarik, rapi, dan yang keempat, aman. Oke anak-anakku semua, bisa diingat ya, bisa dimengerti, bisa dipahami. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini, dan sampai jumpa kembali pada pembelajaran berikutnya di mana kita akan mempelajari mengenai penataan produk sesuai dengan SOP daripada perusahaan. Untuk perjumpaan minggu depan, anak-anak tetap semangat, tetap sehat selalu untuk tetap mengikuti pelajaran Ibu, yaitu tentang penataan produk. Dan untuk hari ini, terima kasih atas perhatiannya.